dan menjadikan neraka. Rasulullah itu berusaha untuk menjadikan umat Rasulullah ini masuk surga semua. Diajari tentang akhlaknya, dibenarkan akidahnya, dibenarkan bagaimana cara beribadahnya, sudah diajari bagaimana berakidah yang benar, ibadah yang benar, berakhlak yang mulia. Tapi tentu setan itu tidak terima jikalau manusia itu masuk surga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini Allah masih membentangkan rahmatnya buat kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diberi sehat dan sempat oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Maka mudah-mudahan sholat zuhur yang kita jalankan ini tetap senantiasa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan melanjutkan materi dari kitab Riyadhus Shalihin tentang bahwa sesungguhnya Rasulullah itu diutus dalam rangka menyelamatkan hidup dan kehidupan manusia. Yang kemarin Rasulullah sendiri menegaskan kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Hari ini Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan sahabat yang meriwayatkan ini adalah Jabir. Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda. Apa sabdanya? Masali wa masalukum, perumpamaan antara aku dan antara kamu semua, kamathali rajulin, seperti seorang laki-laki, awqada naron, yang menyalakan api. Jadi perumpamaan Rasulullah di hadapan sahabat menyampaikan bahwa perumpamaan antara aku dan kalian semua, sekali lagi, perumpamaan antara aku dan kalian semua seperti seorang laki-laki yang sedang menyalakan api. Faja'ala janadibu wal farashu yaqa'na fiha, maka kemudian api itu menjadikan belalang dan kupu-kupu jatuh ke dalam api itu. Jadi Rasulullah itu menggambarkan bahwa perumpamaan antara Rasulullah dengan orang yang hidup di masa Rasulullah itu digambarkan seperti antara seseorang laki-laki dengan api. Rasulullah itu seseorangnya, kemudian mereka itu api. Lah, di api itu maka kemudian umat-umat Rasulullah itu diibaratkan seperti belalang dan kupu-kupu. Sekali lagi, umat Rasulullah itu digambarkan seperti belalang dan kupu-kupu. Kemudian belalang dan kupu-kupu itu satu persatu jatuh ke dalam api itu. Wa huwa yadubbuhunna anha, sementara dia berusaha melindungi dari api. Sementara Rasulullah itu berusaha melindungi umatnya ini dari masuk api itu. Allah itu menjadikan surga dan menjadikan neraka. Rasulullah itu berusaha untuk menjadikan umat Rasulullah ini masuk surga semua. Diajari tentang akhlaknya,
dibenarkan akidahnya, dibenarkan bagaimana cara beribadahnya, sudah diajari bagaimana berakidah yang benar, ibadah yang benar, berakhlak yang mulia. Tapi tentu setan itu tidak terima jikalau manusia itu masuk surga semua. Bila perlu setan itu mengharapkan bahwa manusia ini semuanya masuk neraka. Kenapa? Karena setan itu sudah ditakdirkan Allah masuk neraka. Lah, Rasulullah itu betul-betul menjaga umatnya ini untuk terhindar dari api neraka itu. Tapi juga tetap ada wa ana akhidun bi hujazikum anin nar. Dan Rasulullah memegangi pinggang di antara kalian. Jadi Rasulullah itu wa ana akhidum bi hujazikum anin nar. Aku pegangi kamu supaya kamu tidak masuk neraka. Tapi wa antum mufallatuna min yadayya, sementara kalian banyak yang lepas dari kedua tanganku. Jadi Rasulullah ini berusaha untuk memegangi umatnya ini supaya tidak masuk api neraka, tapi tetap aja masuk neraka. Padahal Rasulullah berkeinginan bahwa umatnya masuk surga semua, tapi masih ada orang yang enggan. Apa bentuk enggannya? Contoh, ini tadi azan apa? Azan zuhur. Udah dengar azan, ada di masjid, malah begitu ada azan meninggalkan masjid. Padahal ancaman sangat besar dari Rasulullah bagi orang yang mendengarkan azan namun dia malah menjauhi azan itu, sama dengan orang itu tidak mendekati surga, tapi orang itu semakin mendekati neraka. Jadi hati-hati ketika kita mendengar azan, udah ada di tempat, apalagi kalau kemudian duduk-duduk di masjid, duduk-duduk di musola, begitu dengar azan malah meninggalkan masjid, meninggalkan musola. Ancaman dari Rasulullah itu sangat pedih. Karena itu Rasulullah berkeinginan umatnya masuk surga semua, tapi juga ada yang memang terseret dalam pusaran api neraka. Nah, hal-hal yang kecil kadang-kadang kita, hal-hal yang besar, sekali lagi, hal-hal yang besar kita sering menganggap itu remeh. Hal-hal yang merupakan inti dari apa yang kita munajatkan kepada Allah itu malah kita buat remeh. Apa contohnya? Pertama kali yang akan Allah perhitungkan pada hari kiamat itu adalah sholat. Awwaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah. Pertama kali yang akan Allah perhitungkan pada hari kiamat itu sholat. Idza saluhat, apabila sholat itu baik, saluha sairu amali, maka akan menjadi baik amal yang lain. Wa in fasadat, jikalau sholatnya rusak, fasada sairu amali, maka akan rusak amal yang lain. Maka sholat itu adalah ibarat wajah. Walaupun perutnya jemblung, udele bodong, dadane bolong, kaya sundel, tapi kalau kemudian wajahnya cantik, kira-kira orang mengatakan orang itu cantik atau bodong? Kalau ada orang cantik, pakai jilbab, pakaiannya bersih, setiap hari ganti. Mas apa? Wawan. Mas Wawan. Kalau ada orang bajunya bersih, setiap hari ganti, pakai minyak, wajahnya cantik, orang itu cantik nggak? Hah? Cantik nggak? Loh, wajahnya cantik. Wajahnya cantik. Cantik nggak? Cantik itu, cantik. Walaupun
wetenge jemblung, udele bodong, dodone bolong. Nggak kelihatan, kenapa? Karena ketutup baju. Yang dilihat tetap wajahnya. Sebaliknya, dada ke bawah ini mulus, ada lalat mencok kepleset, saking mulusnya, bersinar, berbalut emas, intan, berlian. Pertanyaannya, motone mendelo, irungi pesek, lambene dumblik, kira-kira ayu apa elek itu? Halo? Kira-kira iku ayu apa elek? Jelek. Jelek. Yang dilihat apa? Wajahnya. Sholat itu ibarat wajah. Karena itu begini, ini ajak temannya yang sedang duduk-duduk, ajak sholat. Apalagi sudah betul-betul dari pagi. Sebentar lagi jangan tinggalkan dulu. Dan maka yang dilihat adalah wajah, sholatnya. Karena sholat baik, lainnya akan ikut baik. Ini perkara yang besar, kadang-kadang sering diremehkan. Apalagi perkara kecil, perkara besar aja diremehkan kok. Apalagi perkara kecil. Contoh, satu ketika Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir, dari Jabir radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, hadis ini adalah riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW amaro bilaqil asobi wasofhati, memerintahkan agar dilatih driji, wasohfati, dan piring. Jadi ketika makan kan kalau pas muluk, tahu muluk pakai tangan, kadang-kadang ini kan ada sisa-sisa makanannya kan, suruh dilatih. Pertanyaannya, kenapa? Saat makan jarinya suruh dilatih, piringnya suruh dilatih. Misalkan piring begini, dilatih piringnya. Qala, maka Rasulullah melanjutkan sabdanya, innakum la tadruna fi ayyihal barakah, karena kamu tidak akan tahu di mana letak barokah makanan itu. Apa itu makanan yang barokah? Makanan yang mengandung kebaikan dan kebajikan. Kalau dimakan tidak tambah sakit, tapi kalau dimakan tambah sehat. Apakah ada makanan yang dimakan kita tambah sakit? Ada. Nah, kalau makanan itu berkah, maka ketika makanan itu berkah, makanan itu tidak membuat kita sakit, tapi membuat kita tambah sehat. Dan kata Rasulullah, jilatilah jarimu dan piringmu, karena kamu tidak tahu di mana letak makanan yang barokah itu. Sekarang sering kita lihat makan prasmanan. Tahu prasmanan? Ngambil sendiri, kadang-kadang belum tahu rasanya sudah ngambil banyak banget sampai piring itu penuh. Begitu dirasakan, kok aneh begitu, akhirnya apa? Ditinggalkan dan tidak dimakan itu. Sering begitu, kadang-kadang begitu sudah makan begitu disisakan, padahal tidak tahu di mana makanan yang barokah itu. Setan itu selalu ngojok-ngojok begini, ojo te dintekno, engko dintekno diarani wong geragas, dikatakan orang rakus, padahal tidak.
Karena kita tidak tahu di mana makanan yang barokah terletak di mana. Dikuatkan hadis yang lain, idza waqa'at luqmatu ahadikum, apabila jatuh dari kalian suapan salah satu di antara kalian, jadi begitu kita makan plek begitu, misalkan ambil mangga, mangga sudah diiris, sudah ambil satu iris, tiba-tiba merucut, tahu merucut, lepas jatuh ke bawah, jatuh ke bawah, kira-kira tambah diidek apa diambil? Tambah diidek dibuang apa diambil? Diambil. Ah, ini perintahnya Rasulullah. Fal yakhudha, maka ambillah itu suapan itu loh, ambillah. Fal yumit maka nafiha minal adza, maka bersihkan tanah-tanah yang menempel itu loh. Begitu jatuh plek begitu, kemudian kan apalagi kalau jatuhnya ke pasir, maka sisihkan pasir dan tanah itu. Setelah disisihkan, wal yakulha, maka makanlah. Makannya muncul belum 5 menit, begitu jatuh plek begitu ya, belum 5 menit. Misalkan sedang ambil kembang gula, tahu kembang gula, permen, kembang gula, begitu mau diplek logur, gelundung. Begitu gelundung, perintah Rasulullah, ambillah dan kemudian bersihkan yang kotor, setelah itu makanlah. Kenapa? Wala yada'ha lisyaiton, jangan engkau sisakan itu untuk setan. Karena Allah memerintahkan wala tubadzir innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Jangan kau sia-siakan makanan atau sesuatu yang masih bermanfaat, karena orang yang menyia-nyiakan itu termasuk saudaranya setan. Siapa yang jadi saudara setan? Maka ingatkan temannya. Nasi di sana ngambil sendiri apa diambilkan nasinya? Nasinya ngambil sendiri kan? Kalau ikannya diambilkan apa ngambil sendiri? Oke, berarti kalau ngambil nasi perkirakan habis atau tidak. Kalau udah habis, tetap habiskan, karena sisanya itu menyisakan setan. Bahkan di dalam satu riwayat, andaikan nasi yang dibuang itu bisa bicara, maka nasi itu akan melaknat kita. Ya Allah, orang ini cek zalime, masih banyak yang kelaparan, masih banyak yang nggak bisa makan, malah aku dibuang-buang percuma seperti ini. Itulah yang kemudian, dan bukan hanya itu, wala yamsah yadul bil mandilin hatta yal'aqa asabi'ahu. Jangan engkau usap selesai makan itu loh. Begitu selesai makan yang dipuluk itu pakai tangan itu, jangan engkau bersihkan dengan sapu tangan sebelum engkau menjilati jari jemarimu. Jadi perintahnya habis makan jari jemari ini dijilati. Makanya sebelum makan cuci bersih tangannya. Siapa tahu berkahnya itu nempel di jari. Fa innahu la yadri, karena sesungguhnya la yadri, dia tidak tahu, fi ayyi ta'ami barokatun, karena sesungguhnya kita tidak tahu di mana letak barokah makanan itu. Siapa tahu barokah makanan itu nempel di jari itu, dijilati. Itulah yang kemudian, ini bagian dari apa? Rasulullah itu betul-betul menjaga umat sedemikian rupa, sampai terkecil, sampai makan pun dibimbing oleh Rasulullah. Agar apa? Agar umat ini selamat dunia akhirat.
Makanya seluruh umat Rasulullah itu akan masuk surga kecuali yang enggan. Dan siapa yang enggan? Itu adalah orang yang maksiat dari Rasulullah. Kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa may ya'ba, siapa ya Rasulullah orang yang enggan itu? Maka Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku masuk surga dia. Wa man asani, siapa yang maksiat dariku, faqad aba, orang yang tidak melaksanakan perintah Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan dia cenderung untuk menghindarkan, itu adalah orang yang maksiat. Dan orang yang maksiat itu adalah orang yang enggan masuk surga. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dimasukkan surga, dalam surga yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bimbinglah kami dan warga binaan kami untuk senantiasa berada di jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Bimbinglah seluruh warga binaan kami untuk senantiasa menggenapi ibadahnya ya Allah, memperbagus akhlaknya ya Allah, perilaku dan budi pekertinya ya Allah. Bimbinglah mereka semua untuk tetap semangat mencari ridhamu, dan bimbinglah kami semua menuju jalan hidup yang husnul khotimah, selamat dunia hingga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi